selamat datang di perkuliahan farmakokinetik. Saya akan melanjutkan video saya ya tentang aplikasi klinis farmakokinetika. Kita sudah sampai pada pembahasan mengenai aturan dosis secara individual. Oke, nah perhitungan dosis awal ini tidak memungkinkan berdasarkan farmakokinetik obat pada pasien ya. Jadi dosis untuk penentuan dosis ini kemungkinan tapi setelah dosis awal, kemudian segera dilakukan penyesuaian dosis berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara penyesuaian dosis? Kita harus memperhatikan ya bagaimana misalnya apakah obat tersebut larut lemak ataupun larut air. Seperti misalnya farmakokinetik individu dari teofilin, phenytoin, digoxin ataupun obat-obat dengan metabolisme yang dipengaruhi oleh enzim. Jadi kalau misalnya untuk obat-obat yang mudah larut lemak, maka bagaimanakah perubahan profil farmakokinetik terutama bagi orang yang mengalami berat badan obes ataupun dengan berat badan yang kurang. Sama seperti obat larut air, tentu akan mempengaruhi kadar obat tersebut di dalam plasma darah. Kemudian untuk aturan dosis berdasarkan harga rata-rata populasi, ini biasanya metode yang paling sering digunakan berdasarkan atas model pasti atau model yang disesuaikan. Jadi pada model pasti, di sini dosis awal kita tentukan berdasarkan literatur. Nah, parameter farmakokinetik rata-rata populasi dapat digunakan secara langsung tanpa perubahan, di mana kita anggap obat dianggap mengikuti model kompartemen 1. Sedangkan nanti untuk dosis ganda itu berdasarkan prinsip superposisi. Ini sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Kemudian untuk model yang disesuaikan ini penentuan aturan dosis dengan mempertimbangkan bahan patofisiologi, misalnya nanti bagaimana bagi pasien mengalami ginjal ataupun pasien yang mengalami misalnya berat badan yang di atas rata-rata ataupun sebaliknya jika jenis kelamin dan berdasarkan umur. Ya, di sini biasanya paling sering digunakan pada penentuan dosis. Nah, kemudian ada lagi aturan dosis yang berdasarkan parameter farmakokinetik parsial. Nah, untuk farmakokinetik parsial ini digunakan jika profil farmakokinetik lengkapnya tidak diketahui. Misalnya, kalau dianggap F sama dengan atau faktor bioavailabilitasnya 1. Nah, ada juga atau jika F-nya itu kurang 1, maka pasien under medicated. Nah, ini lebih baik. Tapi kalau misalnya dianggap 0,8 dan ternyata faktor availabilitasnya adalah 0,9, nah maka ini akan menjadi overdose. Ya, dia artinya seperti ini ya. Kalau misalnya F kurang dari 1, maka under medicated atau pilih ya lebih baik daripada kalau misalnya dia overdose atau malah toksik. Ada lagi aturan dosis yang disesuaikan dengan umpan balik. Di sini untuk aturan dosis ini merupakan metode yang lebih teliti. Kenapa? Karena kita menetapkan aturan dosis awal dari parameter farmakokinetik obat yang ada dan bagaimana karakteristik si pasiennya. Kemudian aturan dosis ini penyesuaiannya bisa menggunakan respon farmakologi akut dan ataupun bisa dengan konsentrasi obat dalam serum. Bagaimana keuntungannya? Di sini keuntungan dengan umpan balik ini bisa mencocokkan aturan dosis yang lebih mendekati keperluan pasien. Nanti kita bisa lihat, kalian bisa baca di Shargot chapter 22. Kemudian bagaimana aturan dosis yang empirik? Nah, di sini aturan dosis empirik ini didasarkan pada data klinik empirik, pengalaman dan juga pengamatan dokter ya. Pada umumnya di luar negeri ada data-data empirik yang untuk masing-masing si pasien. Nah, kita lihat di sini konversi dari infus IV ke oral. Nah, ini untuk konversi dosis ya. Misalnya ini adalah prinsip CP steady state pada infus intravena itu identik dengan CP average steady state CP steady state pada infus intravena itu identik dengan CP average pada dosis oral. Karena sudah pernah belajar sebelumnya mungkin pada sebelum UTS ini bagaimana menghitung CP average steady state pada absorpsi obat farmakokinetik pada obat oral. Di sini kita lihat, nah CP average ini saya harap ini rumus ini kalian bisa hafal di luar kepala karena ini rumus yang paling gampang. Artinya kalau kita tidak tidak perlu menghafalkan misalnya CP maksimum steady state, CP minimum steady state, tapi untuk lebih cepat untuk mengetahui CP steady seberapa biasanya menggunakan CP average steady state, di mana CP average steady state ini adalah CP awal per K tau.
tau ini adalah frekuensi pemberian, atau bisa F-D0 per VD tau, di mana D0 per tau ini adalah aturan pemberian dosisnya, artinya berapa miligram per jam sekali ya, atau misalnya AUC cc per tau. Ada lagi metode 2, prinsipnya dengan laju infus ya. Laju infus atau R sama dengan laju dosis oral yang diinginkan. Jadi laju infus adalah D0 per tau ini tadi ya. Ada dua metode 1 dan metode 2. Nah, kita lihat di sini ya, untuk ya jika kita ketahui ada seorang pasien laki-laki umur 55, berat 78 kg, ini diinfus intravena aminofilin dengan laju infus kurang lebih 34 mg per jam. Nah, diketahui konstanta steady state ya untuk obat ini CP steady state ya. CP steady state untuk obat ini adalah 12 mikrogram per mililiter, dan clearance tubuh total ini 3 liter per jam. Hitung regimen dosis oral yang cukup untuk theophylline ini ya pada pasien ini. Nah, kita lihat di sini ya, aminofilin itu adalah garam yang larut dari theophylline yang mengandung 85% theophylline. Berarti F-nya berapa? 0,85 ya. S-nya adalah 0,85. Nah, di sini theophylline itu 100% bioavailabilitasnya setelah dosis oral. Karena clearance-nya adalah tulis total adalah VD kali tau, maka kita bisa melihat persamaan ini ya, yang persamaan ini tadi CP average sama dengan ya FD0 per VD tau ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, CP average ya sama dengan ya, kita lihat di sini D0 per taunya berapa? 34 mg per jam. Ini adalah dosis regimen dosisnya. Jadi D0 per taunya ada 34 per 1 jam. S-nya 0,85, faktor bioavailabilitasnya adalah 1. Ya. Jadi kita lihat di sini maka dosis untuk dosis theophylline itu 28,9 mg per jam ya. Jadi untuk dosis ya, ini konversinya menjadi 28,9 mg per jam. Jadi harus dikonversikan ya. Karena kita di sini adalah aminofilin, sedangkan yang ini merupakan adalah theophylline. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini harus dikonversikan pada pasien ya, karena produk yang available-nya adalah theophylline bukan aminofilin. Ini berbeda. Oleh karena itu dosisnya per hari adalah kurang lebih berapa? 28,9 dikalikan 24 ya per jam. Jadi 28,9 ini sama dengan 693 ya, 6 ya miligram per hari. Dosis theophylline yang memungkinkan ini kurang lebih 700 mg per hari atau 350 mg per 2 jam ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana metode 2? Kalau metode 2, ini metode 2 mengasumsikan laju infus intravena sama dengan laju dosis oral. Jadi di sini menggunakan metode 1, maka bisa dihitung laju infusnya adalah 34 mg per jam, maka 34 mg per jam ini aminofilin dikalikan 24 jam sama dengan 816 mg. Nah, dosis harian ini maka kita konversikan, karena kita tahu dia S-nya adalah 0,85, maka 0,85 dikalikan 81 sama dengan 693,6 mg. Ini sama dengan 700 mg per hari atau kurang lebih 350 mg per 12 jam. Jadi sama ya hasilnya antara metode 1 dan metode 2. Kemudian kita lihat di sini penentuan dosis. Penentuan dosis ini untuk memberikan kadar terapeutik obat yang diinginkan dalam tubuh. Nah, obat yang diberikan dalam jangka panjang biasanya dosisnya dihitung ya sampai kadar tunak dalam darah rata-rata itu berada dalam rentang terapi. CP average sama dengan ini 1,44 FD0 T setengah per VD tau. Nah, apa keuntungan dengan CP average? Ini perhitungan lebih mudah dan dalam plasma ini lebih kurang berfluktuasi ya.
kita lihat di sini ya, berdasarkan tes tengah teobramisin ini kurang lebih 2,15 jam ya tes tengahnya teobramisin, dan VD 33,5% dari berat badan. Kalau misalnya 80 kg, maka ya kita lihat di sini berapa kadar steady state-nya ya. Ini ya berapa dosisnya untuk 80 kg jika kadar yang diinginkan untuk steady state-nya adalah 2,5 mikrogram per mililiter. Kita lihat di sini kita sudah ketahui CP average ada 2,5, kemudian 1,4 kalikan 2,15. 2,15 ini adalah T setengahnya teobramisin dikalikan F-nya adalah 1, faktor bioavailabilitasnya dan kita cari adalah 0 per VD. VD adalah 80 kg dikalikan 33,5% atau 0,335 ya. Jadi 0,335 ya dikalikan 1000 dikalikan 8. Ya, taunya di sini kita lihat ini berapa? 8 jam ya, 33,5%. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, maka yang dicari adalah Dana dapat 173 gram atau 173 mg per 8 jam. Nah, di sini kita lihat, kita tahu kalau teobramisin ada 1 mg per kilogram. Kita lihat kalau kita pakai 1 mg apakah sama? Ya, apakah sama dengan di atas ya. Jadi 1,116 mikrogram per mililiter kira-kira mencapai tidak? Ya, kira-kira di sini ya kadar steady state-nya masih belum. Coba kita lihat di sini ini 173 mg per 8 jam. 1 mg berarti 1 mg ya ini kalau kita lihat untuk dosisnya 1 mg per kilogram berat badan ya ini 1,44 dikalikan D0-nya 1 dikalikan 1000 karena di sini kita lihat ini satuannya adalah mikrogram per mililiter ya. Jadi 1 dikalikan 2,15 per 0,335 kali 1000 kali 8. Jawabannya adalah 1,116 ya. Kira-kira mencapai tidak ya. Ini kiranya kurang lebih di sini 1,116 berarti masih belum mencapai, artinya dengan ini ya untuk yang 1 mg per kilogram masih belum tercapai untuk steady state-nya. Nah, ini kemudian kita lihat bagaimana pengaruh perubahan dosis dan tau pada CP max maksimum dan CP minimum steady state serta CP average steady state. Nah, kita lihat di sini ya pengaruh CP average steady state selama dosis yang diberikan per hari sama, maka CP average steady state tetap sama meskipun kita ubah ya, tetap sama D0 dan T-nya meskipun D0 dan frekuensinya diubah seperti diazepam ya. Nah, pengaruh terhadap CP max steady state adalah meskipun total dosis diberikan per hari tetap, maka CP max steady state tetap sama walaupun D0 dan tau itu dirubah. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap CP minimum steady state? Meskipun total dosis yang diberikan per hari tetap, maka CP minimum steady state tetap sama walaupun D0 dan tau itu dirubah. Makanya D0 dan tau itu harus dimonitor karena dia tetap akan sama CP minimum, CP maksimum ataupun CP average pada steady state. Kemudian bagaimana pengaruh dosis dan jarak waktu untuk pemberian. Nah, prinsipnya adalah di sini ya, jangan sampai D0 dosis awal itu lebih panjang dengan tau karena ini akan menjadi toksik. CP max steady state itu lebih dari MTC, ini terutama untuk obat dengan indeks terapi sempit, ini perlu diperhatikan. Dan jangan sampai D0 dosis awal itu kurang dari taunya yang pendek ya, ini akan menimbulkan ketidakefektifan karena CP minimumnya itu kurang dari MEC. Jadi penentuan D0 dan tau itu sebaiknya obat dengan indeks terapi sempit itu diberikan dengan dosisnya kecil tetapi sefrekuen mungkin. Untuk indeks terapi sempit ini tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi toksisitas dan juga fluktuasinya. Makanya biasanya diberikan dengan infus agar CP-nya konstan. Kemudian kalau dengan luas maka diberikan dengan tau itu kurang lebih 1 sampai 2 kali T setengah eliminasinya. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menentukan D0 dan taunya ya. Oke. Kita lihat di sini ya, CP max steady state per CP minus steady sama dengan 1 per 1 minus E pangkat minus K tau.
Nah, jadi